Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Kita masih mendiskusikan Science and Engineering Practices. Kali ini kita akan mendiskusikan praktis yang kelima, yaitu menggunakan matematika dan berpikir komputasional di dalam pembelajaran. Apa yang akan kita bicarakan kali ini? Yang pertama, nanti kita akan bicara tentang urgensi dari praktik ini. Jadi mengapa praktik ini perlu kita ajarkan pada siswa kita dalam pembelajaran sains juga atau kimia juga. Kemudian deskripsi dari praktik ini apa dan bagaimana. Selain itu kita juga bicara tentang negasinya atau hal-hal yang kita anggap sebagai kita mempraktikkan step yang kelima ini tetapi ternyata bukan. Jadi ada beberapa hal yang nampaknya sama tetapi berbeda. Kemudian bagaimana kita melihat implementasi dari praktik membelajarkan praktik ini kebalik. Dan terus selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana proses pembelajarannya di dalam kelas kita, bagaimana cara kita membelajarkan kepada siswa kita praktek yang kelima ini langkah demi langkahnya. Baik, kita bicara yang pertama yaitu tentang urgensinya atau mengapa praktek ini penting. Perhatikan reaksi-reaksi berikut ini. Saya akan menjanjikan beberapa reaksi, tapi tidak hanya tentang reaksi kimia saja. Saya sebutnya sebagai sebuah fenomena ya. Fenomena itu bisa yang saya sebut sebagai fenomena itu bisa termasuk di dalamnya adalah reaksi kimia di dalam laboratorium dan juga hal-hal yang bisa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Dari reaksi-reaksi yang sudah ditampilkan tadi, Anda mungkin sudah memperhatikannya. Mungkin coba gali lebih dalam kepada dalam pikiran Anda saat Anda melihat reaksi-reaksi atau fenomena-fenomena tersebut. Apa yang ada di dalam benak Anda? Pertanyaan apa saja yang muncul di dalam pikiran Anda berkaitan dengan fenomena-fenomena tersebut? Banyak dari kita yang bertanya tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di dalamnya. Sebagai seorang kimia yang belajar tentang kimia dan nanti akan membelajarkan kimia pada siswa Anda mungkin bertanya sebenarnya apa yang terjadi di dalamnya, reaksinya seperti apa, zat apa yang terbentuk, zat apa yang bereaksi, dan seterusnya. Seperti itu yang muncul di dalam pemikiran kita. Tetapi sebenarnya misalnya di dalam peristiwa pembusukan misalnya, proses pembusukan di buah tadi kita tidak hanya berpikir tentang sebenarnya apa sih yang terjadi dengan proses pembusukan, apa yang dihasilkan dari proses itu, senyawa apa yang terbentuk, sebenarnya senyawa apa yang bereaksi di dalam proses pembusukan tersebut. Kemudian kalau misalnya tadi pelapukan, kemudian produksi pupuk dan sebagainya, mungkin tidak hanya kita tidak hanya berbicara tentang apa yang terjadi, tapi pikiran kita mesti berpikir tentang sebenarnya apa yang terjadi dengan peristiwa tersebut, apa yang terjadi dengan ledakan, apa yang bisa menyebabkan ledakan, bagaimana reaksi ledakan. Nah, di dalam kehidupan kita, sehari-hari kita sebenarnya tidak hanya berbicara tentang apa yang terjadi. Kadang-kadang kita juga ingin tahu seberapa banyak. Jadi berbicara tentang kuantitanya. Seberapa banyak tentang
kerugian yang diderita dari sebuah kebakaran, mungkin juga ledakan perusahaan, seberapa banyak pupuk yang bisa dihasilkan kalau kita punya gas nitrogen dan gas hidrogen yang direaksikan di dalam proses kita, di dalam pabrik kita, seberapa banyak amoniak yang kita bisa hasilkan untuk dijadikan pupuk. Itu. Jadi kita bicara tentang seberapa banyak sih proses itu, seberapa banyak sih padi yang bisa kita panen dengan menggunakan bibit ini, dengan menggunakan pupuk itu, dengan melakukan proses ini dan seterusnya seperti itu. Kita tidak hanya bicara, kalau kita seorang petani, kita tidak hanya bicara tentang apakah padinya tumbuh, sebenarnya bagaimana padinya tumbuh, gemuk-gemuk, tapi juga kita bicara tentang seberapa banyak pupuk yang bisa kita tambahkan. Mungkin ya. Atau mungkin kita bisa membandingkan kalau kita pakai pupuk pabrik dengan pupuk organik, hasilnya banyakkan yang mana, ya? Bukan hanya sekedar kalau pupuk organik gemuk, kalau pupuk sintesis lebih gemuk gitu. Misalnya seperti itu. Tidak hanya berbicara tentang seperti itu. Petani lebih fokus pada seberapa banyak hasil yang bisa dihasilkan dari sawahnya kalau saya pakai pupuk A. Kalau saya pakai bibit B, kalau saya melakukan proses C, dan seterusnya seperti itu. Jadi, yang kita bicarakan di dalam kehidupan sehari kadang-kadang tidak hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga seberapa banyak yang muncul, yang bisa kita peroleh, atau mungkin kita bisa data dari proses tersebut. Jadi, dari kuantitanya. Kadang-kadang juga tidak hanya seberapa banyak, tetapi kita juga bicara tentang seberapa sering hal itu terjadi. Kalau misalnya kita pakai pupuk A, kita berikan pada sawah, kemudian ternyata padinya mati. Nah, kita tadi bicara tentang seberapa banyak pupuk yang seharusnya kita berikan. Tetapi kita juga bicara juga kalau ternyata temannya dengan pupuk yang sama ternyata subur gitu. Jadi mungkin bukan karena banyak atau sedikitnya pupuk, tetapi ada faktor lain. Kita berpikir tentang faktor lain karena kita sudah melihat seberapa sering data itu muncul. Jadi kalau di tempat kita ternyata dengan pupuk yang sama ternyata padinya mati, ternyata di tempat sawah-sawah yang lain menjadi subur, maka kita bisa melihat bahwa kejadian bahwa ini mati itu mungkin bukan hanya seberapa banyak pupuk yang kita berikan, tetapi ada sesuatu yang lain. Karena apa? Karena ternyata datanya tidak semua orang yang menggunakan pupuk dengan cara yang sama, dengan dosis yang sama dengan kita menghasilkan hal yang sama juga. Gitu. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa ternyata tidak bisa kita menurunkan dosisnya, tetapi memang mungkin kita tidak cocok dengan pupuk tersebut. Termasuk juga Anda kalau punya teman kemudian Anda melihat bahwa dia mengatakan sesuatu yang berbohong pada Anda tidak akan langsung menjudge bahwa temannya pembohong, tetapi mungkin Anda akan berpikir seberapa sering dia berbohong. Ya, seperti itu. Jadi kita bicara juga tentang fenomena itu muncul berapa kali gitu. Sebelum kita bisa memutuskan bahwa ini memang hal yang kita cari. Selain seberapa sering di dalam kehidupan kita juga berpikirnya adalah seberapa cepat. Tadi kalau kita punya pabrik pupuk yang menghasilkan amoniak saja ya, misalnya paling sederhana, bukan paling sederhana sih sebenarnya, tapi yang paling gampang kita ingat maksudnya. Jadi kita punya gas nitrogen, kemudian gas hidrogen, reaksinya adalah membentuk amoniak dengan menggunakan proses kita tidak hanya melihat bahwa ternyata proses yang kita lakukan di dalam pabrik kita bisa menghasilkan pupuk yang banyak, NH3 yang banyak, amoniak yang banyak. Tetapi dalam jangka waktu 50 tahun. Nah, setelah pabriknya bangkrut, kita belum bisa menghasilkan apa-apa.
Ya, itu yang kita pikirkan juga. Pabrik memikirkan juga hal seperti itu. Karena efisiensinya di samping banyaknya, di samping kuantitanya juga seberapa cepatnya. Di dalam laju reaksi kita sudah berbicara tentang bagaimana kita bisa mempercepat apa saja yang berpengaruh pada kecepatan reaksi. Kita bisa mempercepatnya dengan memperlakukan sesuatu itu ya, bukan hanya laju tetapi kita juga kalau reaksinya terjadi kesetimbangan maka kita juga berpikir tentang bagaimana kesetimbangan yang terjadi. Kemudian kita juga bisa selain mempercepat, kita kadang-kadang juga ingin memperlambat prosesnya. Itu. Kalau Anda melihat para petani kita yang selalu saya contohkan, misalnya hasilnya melimpah pada satu saat tertentu sehingga harga jualnya menjadi anjlok. Bukan hanya anjlok sedikit, tapi langsung terjun bebas, hampir tidak ada harganya. Tetapi pada saat yang lain harganya tinggi karena tidak ada produksi. Maka yang kita pikirkan adalah bagaimana hasil-hasil pertanian itu kita lambatkan proses pembusukannya. Supaya ada terus di sepanjang musim sehingga harganya stabil. Sehingga kalau tomat itu tidak hanya sewaktu-waktu harganya 20.000 per kilo, kemudian saat yang lain hanya 400 per kilo. Tidak hanya seperti itu, tapi kita berpikir bagaimana kita bisa menstabilkan harga dengan memperlambat proses pembusukan. Jadi ada beberapa hal yang kita coba untuk lambatkan prosesnya, tapi kadang-kadang kita perlu juga cepatnya. Jadi kita bicara tentang waktu. Berbicara tentang apa sih yang harus kita lakukan pada suatu pekerjaan tertentu sehingga menghasilkan hal tertentu. Anda bisa melihat bahwa ini adalah bagaimana kita bisa menghubungkan antara satu hal dengan hal yang lain. Anda sudah mendiskusikan tentang metodologi penelitian, maka itu kita sebut sebagai variabel. Satu variabel kita ubah sehingga kita bisa melakukan sebuah pencatatan data awalnya bahwa kalau kita mengubah sesuatu maka hasilnya adalah seperti ini. Dengan data yang diulang kita bisa melihat bahwa ternyata memang hasilnya seperti itu. Gitu, kita bisa melihat bahwa kita memerlukan pengubahan sesuatu supaya bisa menghasilkan sesuatu yang lain. Kita memprediksi dengan melakukan pengubahan variabel di satu sisi untuk mendapatkan hasil yang seperti yang kita inginkan. Proses-proses semacam itu merupakan proses-proses yang matematis atau memerlukan matematika. Nah, sedemikian banyak hal-hal yang semacam itu, ini sebenarnya kita bisa menunjukkan bahwa fenomena-fenomena semacam ini merupakan fungsi dari matematika. Jadi kita bisa melihat bahwa ada fungsi matematis atau ada fungsi matematika di dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menepis anggapan bahwa matematika itu tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Itu ya, kalau dianggap matematika itu tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, maka setelah itu Anda mungkin akan mendengar bahwa kimia, fisika, IPA yang lainnya tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh bahwa sekolah itu tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari karena ternyata kita tidak melihat kaitannya, gitu. Bahwa kita tidak menemukan bahwa kita memerlukan matematika untuk menentukan hubungan dan ketepatan presisinya. Jadi kita sebenarnya menggunakan matematika ketika kita melakukan banyak hal di dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan ini supaya menghasilkan itu. Kita tidak hanya gambling, tetapi kita sudah melakukan proses
Ya, tadi kalau kita hanya satu kali tembak kemudian kita mencoba lagi, itu namanya gambling. Tapi dengan pengamatan yang terus-menerus dengan data yang kita bisa melihat bahwa selalu saja kalau saya melakukan pemupukan ini ternyata selalu mati tanamannya, bukan saya, bukan kitanya. Jadi kalau kita melakukan pemupukan pada sawah itu dengan menggunakan pupuk ini dengan dosis sekian, ternyata tanamannya mati, bukannya subur. Kita kurangi dosisnya, mati. Kita tambah dosisnya, juga mati. Kemudian kita cari waktu yang tepat, mungkin kalau teman-temannya memupuknya sore, kita mencoba untuk sore, mungkin juga malam, pagi, siang, dan seterusnya, ternyata mati. Berarti ada sesuatu yang kita kita bisa putuskan bahwa ini tidak cocok dengan tanah saya. Misalnya seperti itu. Itu adalah bahwa kita melakukan sebuah variasi di dalam variabel bebas kita dan kita mendapati variabel terikat kita hasilnya seperti itu, dan kemudian kita membuat keputusan yang tidak salah karena kita punya banyak data tadi. Nah, disinilah urgensi dari matematika dan berpikir komputasional. Kita akan bicara tentang matematika dan berpikir komputasional. Nanti kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan matematika dan berpikir komputasional. Kita sering mendengar bahwa matematika itu merupakan bahasa yang universal bagi kita semua. Anda mungkin mendengarkan pidato dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Rusia, bahasa Inggris. Hanya orang-orang tertentu yang tahu bahasanya, yang bisa menangkap pesan dari setiap pidato-pidato tersebut. Ya, kalau Anda tahu bahasa Rusia, Anda tahu apa yang disampaikan oleh Vladimir Putin pada pidatonya hari ini, misalnya seperti itu. Atau mungkin kalau Anda bisa bahasa Inggris, Anda sudah langsung bisa menangkap tanpa melihat subtitlenya apa sih yang disampaikan oleh Presiden Joe Biden. Atau mungkin kalau Anda bisa bahasa Sunda, misalnya kalau kebetulan tetangga Anda adalah orang Sunda, Anda tahu apa sih yang sedang dia omongkan dengan pedagang sayur, dan kebetulan pedagang sayurnya adalah orang Sunda, dan Anda juga orang Sunda, jadi tahu. Hanya orang-orang tertentu dengan bahasa-bahasa tertentu, bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi yang bisa tahu apa sih yang disampaikan oleh orang-orang tersebut. Tetapi Anda bisa memperhatikan bahwa kalau bahasa semacam ini Anda bisa langsung tahu dengan menuliskan di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Rusia, di dalam bahasa mana lagi? Bahasa Australia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Prancis sudah disebut tadi, Jerman dan yang lain-lainnya. Anda tahu ini. Apakah ini nilainya benar atau nilainya salah? Sebagian orang melihat bahwa ini memang benar, dan sebagian orang berpikir bahwa ini salah. Nah, masih ada hal lain yang bisa kita lihat bahwa komunikasi masih juga tergantung pada bagaimana orang bisa memaknai ini juga. Tetapi ketika orang bisa membaca ini, mereka tahu dalam bahasa apapun mereka bisa membaca ini untuk menyimpulkan bahwa ini benar, atau mungkin bagi sebagian orang ini salah. Nah, bahasa yang universal yang dipakai lebih banyak orang lagi adalah yang ini. Walaupun tadi nilainya benar, tetapi hanya pada orang yang tahu bahwa tadi itu nilainya benar. Tetapi dengan bahasa apapun, dengan bahasa yang paling sederhana pun, orang tahu ini nilainya benar.
lagi. Dengan menggunakan bahasa-bahasa matematika juga orang tahu bahwa 3 kali 1 dengan 1 kali 3 itu berbeda atau sama. Menurut Anda sama atau beda? Nah, hasil akhirnya, penjumlahan terakhirnya sama. Tetapi sebenarnya dalam bahasa kita, bahasa matematika maupun dalam bahasa kehidupan sehari-hari ini berbeda. 3 kali 1 dengan 1 kali 3 itu berbeda. Itu adalah bahasa yang kita gunakan dengan menggunakan matematika. Oleh karena itu, matematika kita sebut sebagai bahasa yang universal, yang bisa digunakan oleh banyak orang. Dan ketika itu tertulis di dalam buku misalnya, atau mungkin di dalam internet gitu, ditampilkan sebagai data di internet, orang bisa membaca dengan menggunakan angka, data, operasi matematika, dan hal-hal yang berhubungan dengan matematika tersebut, ya. Ya, karena matematika digunakan untuk menentukan dan memprediksi model seperti yang sudah disampaikan kemarin. Bagaimana kita bisa menggunakan model? Model itu bisa terdiri dari model yang salah satunya adalah model matematis. Atau persamaan matematis itu adalah merupakan sebuah model. Kalau kita memperbesar konsentrasi tertentu ternyata lajunya tidak berubah. Misalnya, ada reaksi antara A dan B menghasilkan produk. Saat kita menambahkan A, ternyata lajunya tidak berubah. Tetapi kalau kita menambahkan B, kita mendapati bahwa ternyata lebih cepat 4 kalinya, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa melihat bahwa ada persamaan tertentu, ada sebuah model dari kelajuan atau laju reaksi dengan kita mengubah konsentrasi dari setiap reaktannya. Kita bisa menuliskan dalam bentuk persamaan laju reaksi, persamaan lajunya. Nah, itu adalah sebuah model dari matematika untuk memprediksi sebenarnya seberapa banyak hasil yang kita bisa peroleh dari peristiwa atau reaksi tersebut. Fungsi lain dari matematika tadi adalah kita juga dalam proses menginvestigasi. Setelah kita tahu berapa sih jumlah yang kita perlukan, berapa sih jumlah yang kita inginkan, kita juga di dalam proses menginvestigasi itu dari mulai merencanakan, kita akan merencanakan halnya dengan lebih tepat dalam tanda kutip, bahwa setelah kita memprediksi, kita mencoba untuk merencanakan sesuai dengan prediksi. Artinya kalau ada selisih meleset sedikit-sedikit, itu wajar di dalam proses pembelajaran. Di dalam proses percobaan. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan matematika, perhitungan dan sebagainya, kita menggunakan investigasi ini dengan lebih tepat lagi. Jadi itu fungsi dari matematika dan berpikir komputasional, termasuk juga jangan lupa bahwa saat kita menganalisis data, kita juga menggunakan matematika. Ingat ya, bahwa saat kita menganalisis, kemarin kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana sih menganalisis data itu. Sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan menganalisis itu? Anda bisa melihat bahwa proses-proses yang sederhana kita juga bisa menjadikannya sebagai proses menganalisis. Termasuk tadi saya sudah mencontohkan, ketika Anda mendapati teman Anda berbohong, Anda mencoba untuk melihat seberapa kali. Itu artinya Anda sudah mulai mencoba untuk menganalisis, menginterpretasi, dan seterusnya. Teman Anda itu sebenarnya seperti apa. Selanjutnya kita akan bicara tentang apa sih yang dimaksud dengan matematika. Kalau kita bicara tentang matematika, Anda sudah sangat tahu, Anda sudah berlatih matematika dari sejak SD sampai kuliah Anda tentang matematika. Tapi mungkin kalau ditanya tentang definisi matematika sebagai orang yang belajarnya kimia dan IPA,
Yang lainnya mungkin Anda tidak terlalu bisa atau kita tidak terlalu bisa membuat sebuah kalimat untuk mendefinisikan matematika. Anda mungkin ingat bahwa matematika itu di dalamnya ada aljabar, apalagi geometri, aritmatik, dan yang lain-lainnya tentang matematika. Tetapi kita mencoba untuk lebih umum lagi ke apa yang akan kita tangkap dari praktik matematika ini, yaitu tentang berpikir matematika. Kalau kita bicara tentang matematika, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah beberapa keterampilan yang berhubungan dengan bagaimana berpikir menggunakan matematika. Yang pertama adalah specializing atau mengkhususkan diri. Ini maknanya adalah bahwa kita untuk menggunakan matematika ini untuk mencoba kasus-kasus khusus, termasuk juga bagaimana kita menyelesaikan persamaan-persamaan matematika atau menyelesaikan hitungan-hitungan tertentu. Kemudian kita mencoba untuk melihat contoh-contoh tertentu. Itu adalah specializing. Kemudian yang berikutnya adalah generalizing. Artinya di dalam proses ini kita menggeneralisasikan, mencoba mencari pola hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, setelah kita melihat bagaimana kasus kita, fenomena-fenomena kita yang kita ketahui, kita alami, mencoba melihat lebih dalam. Sebenarnya kalau kita mau bahas sesuatu ternyata menghasilkan hal yang lain, itu artinya kita mencoba untuk melihat bagaimana hubungan-hubungan tersebut terjadi. Yang berikutnya kita akan membuat prediksi dengan menggunakan atau menduga ya, conjecturing. Ini adalah bagaimana kita membuat prediksi dari sesuatu. Setelah kita membuat generalisasinya, kita membuat polanya, kita juga bisa memprediksi, menduga, membuat sebuah dugaan atau prediksi dari satu hal. Kalau kita mengubah A, maka B akan menjadi seperti ini. Bukan pasti ya, tetapi diharapkan B akan seperti ini sesuai dengan pola yang sudah kita peroleh pada waktu kita menggeneralisasi. Selain itu kita juga kemudian membuat sebuah kesimpulan, sebuah keyakinan bahwa kita mencapai suatu titik bahwa kita menemukan dan suatu hal yang bisa kita sampaikan kebenarannya, mengkomunikasikan dengan membuat alasan mestinya bahwa suatu hal itu menjadi sebuah fenomena yang bernilai benar atau bernilai salah. Itu jadi keyakinan kita membuat sebuah kesimpulan. Baik, berikutnya kita masuk ke berpikir komputasional. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ini agak sedikit lebih baru daripada matematika itu sendiri ya. Komputasional mungkin lebih baru daripada perhitungan matematika. Kalkulus juga termasuk di dalam matematika, dan mungkin kalau Anda track back tentang kalkulus ke belakang itu sebenarnya kalkulus itu tidak hanya diciptakan untuk kalkulus itu sendiri, tetapi Anda akan melihat bahwa ternyata orang bagaimana mereka bisa kemudian belajar tentang kalkulus, menciptakan teorema-teorema dan sebagainya, itu adalah dalam rangka mereka untuk mengamati alam lingkungannya gitu. Jadi bukan hanya sekedar main-main angka gitu, tetapi mereka mendapati fenomena seperti misalnya bintang di langit, bagaimana mereka akan dekan-dekan itu akan muncul lagi pada sekian waktu, kemudian bagaimana sih sebenarnya Anda mungkin selama ini heran bagaimana mereka bisa tahu bahwa lintasan planet-planet mengelilingi matahari itu bukan sebuah lingkaran tapi sebuah elips gitu. Jadi mengapa demikian? Karena mereka membuat pengamatan bintang langit, benda-benda langit celestial itu, kemudian mereka melukiskannya, menuliskannya, mendeskripsikannya di dalam sebuah kalkulus, bahasa yang indah gitu ya.
Nah, sementara berpikir komputasional ini ada banyak definisinya. Kalau Anda mungkin membaca banyak jurnal, Anda akan mendapati banyak definisi tentang berpikir komputasional. Demikian juga kalau Anda mencari buku-buku, definisinya bisa beragam. Tetapi kita mencoba untuk mengerucutkannya menjadi definisi ini. Jadi kalau Anda ingin meneliti tentang berpikir komputasional, Anda mungkin bisa menggunakan ini, yaitu proses berpikir yang meliputi merumuskan masalah dan mengungkapkan solusinya. Jadi intinya adalah bagaimana dia bisa merumuskan masalah dan kemudian bisa menyelesaikannya. Sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan secara efektif, baik oleh komputer, yang secara efektif oleh komputer, baik oleh manusia maupun mesin. Jadi komputer, orang yang mengkomput itu bisa orang atau juga bisa mesin yang kita sebut sebagai komputernya. Gitu. Jadi bisa diselesaikan oleh manusia maupun atau mesin. Jadi proses itu bagaimana orang menciptakan kalkulus itu sebenarnya mereka bisa sedang melaksanakan atau menerapkan berpikir komputasional, walaupun definisi komputasional masih relatif baru dibandingkan dengan matematika tadi. Sebenarnya proses itu sudah dilakukan oleh manusia sejak lama. Ada beberapa hal, kalau tadi di dalam matematika kita mencoba untuk mencupliknya, ada 4 komponen ya di dalam matematika. Di dalam berpikir matematis tadi ada 4 komponen. Di dalam berpikir komputasional itu ada beberapa. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah abstraksi dan generalisasi pola, termasuk juga model dan simulasi. Baik, sebelum ke yang lainnya, saya sampaikan juga bahwa untuk komponen-komponen semacam ini nanti mungkin Anda akan merasakan bahwa di berbagai macam literatur yang Anda temui, istilah-istilah yang digunakan mungkin sedikit berbeda atau mungkin sama sekali berbeda, tetapi Anda akan merasakan bahwa apa yang disampaikan sebenarnya adalah sesuatu yang hampir sama. Mungkin salah satu mungkin lebih, yang lainnya agak kurang sedikit di bagian tertentu, tetapi pada intinya komponen-komponen dari computational thinking ini akan selalu seperti itu pada intinya, ya. Pertama adalah abstraksi dan generalisasi pola. Ini hampir sama dengan yang abstraksi dari matematika tadi, tetapi kita akan menggunakannya di dalam pemrosesan informasi yang sistematis. Jadi bagaimana selanjutnya kita membawa dari abstraksi itu, kita ingin membawa data-data kita menjadi sebuah pola-pola tertentu yang nantinya akan kita jadikan sebagai nanti pengerjaannya adalah pengerjaan yang sistematis dengan menggunakan sistem dan representasi simbolik. Jadi sama juga seperti matematika sebenarnya. Jadi matematika itu juga misalnya 9 kemudian dilambangkan dengan yang kepala di atas dan seperti itu adalah sebuah simbol ya. Jadi disimbolkan dengan angka yang semacam ini. Tapi yang muncul di sini adalah angka 3, itu adalah sebuah simbol. Kita membacanya sebagai 3. Ya, di sini yang 3 itu sistem dan representasi simbol. Jadi simbol-simbol selanjutnya mungkin dia akan dibawa bagaimana simbol-simbol itu masuk di dalam proses komputasi sebenarnya, tetapi kita tidak harus selalu bahasa program ya. Kemudian yang keempat adalah gagasan algoritmik. Jadi gagasan algoritmik itu adalah cara-cara tertentu yang nanti akan kita jadikan sebagai pola yang berulang gitu ya, algoritmis ya. Jadi tidak acak gitu, tetapi akan selalu teratur. Jadi kalau kita punya masalah yang A yang sama dengan masalah yang tadi, kita akan menyelesaikannya dengan cara yang sama juga. Itu adalah pola algoritmisnya. Kemudian dekomposisi masalah secara terstruktur. Jadi kita memecah menjadi masalah-masalah kecil sebelum menjadi sebuah sistem yang besar. Kemudian berpikir berulang, rekursif dan paralel. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan sebuah kondisi yang lebih bisa dialirkan bersama-sama. Kemudian yang terakhir, belum terakhir, berikutnya adalah logika kondisional. Jadi kondisional itu kalau maka,
jika maka, if then. Jadi kita punya logika kondisional sebenarnya ini sudah kita susun dari awal bahwa kalau kita punya generalisasi tertentu tetapi itu adalah pola yang umum, kemudian di dalam berpikir komputasional kita breakdown ke bawahnya menjadi kalau kita memasukkan ini atau kita melakukan ini maka hasilnya adalah ini dan seterusnya seperti itu. Itu juga mungkin Anda tahu bahwa di dalam pemrograman komputer juga sama seperti itu ya. Kalau Anda menghitung dengan menggunakan program-program mesin hitung, ya Anda akan juga bisa melihat itu. Kemudian kalau seperti misalnya contoh kalau Anda mengerjakan di Excel misalnya, maka ada sebuah fungsi if juga ya, ada kondisi yang semacam itu. Jadi kalau kita melakukan ini maka akan menghasilkan ini dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kita melihat efisiensi dan kendala kinerja yang mungkin juga muncul dalam prosesnya, dan yang terakhir adalah debugging dan deteksi kesalahan sistematis. Jadi kita analisis debugging itu adalah sebuah analisis apakah terjadi error di dalam proses yang kita kerjakan dengan ya seperti juga di dalam proses komputer. Jadi kita mencoba untuk replika proses komputer kita. Sebenarnya proses komputer itu kan juga menduplikasi kerja otak kita ya. Kita mencoba untuk seperti mengalihkan ya seperti memperpanjang indera otak kita gitu di dalam komputer. Nah, ada beberapa komponen yang kita juga bisa menjadikannya ini adalah pemikiran-pemikiran yang kita masukkan dalam pemikiran atau berpikir komputasional. Yang pertama adalah berpikir logis. Yang logis itu selalu punya alasan tertentu. Jadi kalau hal tertentu jadi kalau ada A karena B dan seterusnya seperti itu, jadi ada alasan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Jadi pemikiran logis. Kemudian berpikir algoritmis itu selalu prosesnya adalah selalu berulang sama dan seterusnya, bukan pemikiran yang acak gitu, bukan sama sekali random. Kemudian berpikir yang dekomposisi, artinya kita memecahkan satu masalah menjadi beberapa hal, kemudian baru ditinjau untuk memecahkan masalahnya. Kemudian sekali lagi generalisasi dan pengenalan pola itu menjadi suatu bagian proses berpikir komputasional yang penting. Dan jangan lupa pemodelan juga masuk di dalam berpikir komputasional, karena tidak ada proses yang kita bisa kerjakan tanpa adanya pemodelan. Kemudian abstraksi itu hampir sama dengan generalisasi. Jadi setelah kita melakukan pengenalan polanya, kita bisa melakukan yang lebih di dalam proses abstraksi, dan kemudian yang terakhir adalah proses evaluasi, sama seperti yang sudah disampaikan di depan tadi. Jadi proses komponennya seperti itu. Kalau kita bisa melihat matematika, berpikir matematis dan berpikir komputasional, kalau kita melihatnya di dalam sebuah diagram atau diagram Venn, kita sebutnya seperti itu, kita akan melihat ada irisan antara berpikir matematis dan berpikir komputasional. Tadi kita sudah bicara tentang berpikir matematika itu ada menghitung mencacah ya, menghitung mencacah itu bukan calculate. Kemudian ada aritmetik, ada aljabar, kemudian ada geometri, ada kalkulus dan yang lain-lainnya. Di dalam berpikir komputasi itu ada juga simulasi, data mining, mencari data, networking, dan yang lain-lainnya. Maka berpikir matematis dan berpikir komputasional itu di dalamnya adalah bagaimana kita bisa memecahkan masalah, memodelkan, menganalisis data dan menginterpretasinya, dan kita bisa menggunakan statistik dan teori-teori kemungkinan, probabilitas gitu. Jadi ini adalah titik temu antara matematika dan komputasional. Nah,
Kalau Anda ingin mendalami tentang NJSS, silahkan buka lagi NJSS-nya. Ada beberapa kriteria tertentu tentang apa yang harus disampaikan kepada siswa kita berkaitan dengan berpikir matematis dan berpikir komputasional. Menggunakan matematika dan berpikir komputasional. Itu tentang deskripsi atau apa dan bagaimana sebenarnya matematika dan berpikir komputasional. Kita akan mencoba untuk melihat apa sih yang bukan praktik. Menggunakan matematika dan berpikir komputasional ini. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah melakukan praktek ini gitu, menggunakan matematika dan berpikir komputasional. Tapi sebenarnya hal itu belum kita laksanakan. Yang pertama adalah kita menggunakan simulasi atau visualisasi untuk mungkin mengilustrasikan sebuah fenomena ilmiah atau sebuah pola-pola ilmiah tertentu. Kita juga bisa menampilkan, misalnya Anda kalau tahu program PET Anda menampilkan itu di depan siswa, tetapi Anda tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk mencari tahu mereka sendiri, atau mungkin mereka sekedar menyampaikan pertanyaan. Mereka tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan mengapa hal itu terjadi, mengapa sebuah fenomena terjadi, kemudian atau mungkin mengapa harus polanya semacam itu. Jadi tidak mengajak siswa untuk berpikir lebih dalam lagi tentang pola yang disampaikan atau konsep yang disampaikan. Maka itu sebenarnya kita tidak sedang membelajarkan berpikir komputasional. Kemudian kita menggunakan berbagai macam bentuk misalnya spreadsheet seperti yang jadi kertas kerja seperti yang di Excel gitu misalnya, untuk menginput data dan melakukan kalkulasi tanpa memberikan pada siswa juga kesempatan mereka untuk membuat alasan mengapa sebuah kalkulasi itu dilakukan, mengapa kita menggunakan itu, mengapa kita menggunakan grafik yang ini, mengapa kita menggunakan rumus yang itu. Tanpa itu semua, maka kita juga tidak sedang memberikan keterampilan matematis dan berpikir komputasional. Kemudian hanya menekankan rumus-rumus tertentu, biasanya kita meminta siswa untuk mengerjakan hasil rumusnya, misalnya hitung mol dari sejumlah partikel sekian gitu, atau menghitung jumlah mol kalau titik didihnya sekian, dan kalau itu dilakukan terus-menerus hanya untuk menentukan bagaimana mereka bisa menghafal rumusnya, menekankan rumus saja itu juga belum menekankan bagaimana kita belajarkan matematika dan berpikir komputasional. Kemudian juga kita sering menggunakan beberapa teknologi seperti misalnya flashcard, kemudian juga menggunakan kuis, kemudian atau juga menggunakan apalagi sumber-sumber internet lainnya seperti wiki, kemudian juga video-video untuk mengenalkan konsep-konsep itu. Walaupun dalam tanda kutip menggunakan komputer, teknologi dan sebagainya, kita belum mengenalkan bagaimana berpikir matematika dan berpikir komputasional. Yang perlu ditekankan sekali lagi adalah bahwa computational thinking itu bukan computer science ya. Jadi computer science itu memang menekankan bagaimana bekerja dengan komputer, mengoperasikan komputer, membuat bahasa program dan sebagainya. Kita hanya di dalam computational thinking kita melihat sari dari computer science itu sebenarnya ngapain gitu. Nah, kita menggunakannya untuk proses pembelajaran memecahkan masalah, karena di dalam computer science itu juga sebenarnya bagaimana kita memecahkan masalah yang kadang-kadang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita hitung dengan menggunakan manual pemikiran kita gitu ya, tapi dengan menggunakan komputer kita bisa menjangkau lebih jauh dari itu. Misalnya 22/7 itu nilainya sebenarnya berapa? Kita hanya bisa 3,14, padahal di belakang 4, angka 4 itu ada
sekian banyak angka yang lain yang bisa dihitung oleh komputer. Semakin canggih komputernya, semakin banyak angka di belakang 4 itu. Mari kita lihat bagaimana matematika dan berpikir komputasional ini dilaksanakan di proses pembelajaran. Meskipun digunakan secara berbeda sains dan rekayasa ya, jadi kita mencoba untuk melihat bagaimana sains atau ilmuwan-ilmuwan yang bekerja di bidang sains dan insinyur yang bekerja di bidang rekayasa itu sebenarnya disatukan dengan menggunakan matematika dan berpikir komputasional. Itu karena kita akan bisa melihat bahwa para insinyur dengan menggunakan MBK, matematika dan berpikir komputasional, akan dapat menerapkan bentuk matematika dari dan juga teori-teori yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan atau teori-teori ilmiah yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Seperti misalnya tadi bagaimana kelajuan tadi dinyatakan dengan hukum laju, kemudian diterapkan dalam industrinya harus seperti apa, kalau konsep kesetimbangannya seperti ini, hal-hal yang digunakan di dalam kondisi kesetimbangan tertentu harus menggunakan suhu, tekanan, volume dan sebagainya. Bagaimana sih sebenarnya diterapkan itu di dalam bidang industri itu? Bagiannya insinyur dengan menggunakan matematika dan berpikir komputasional bisa menerapkan teori-teori tersebut, dan sebaliknya para ilmuwan juga dapat menggunakan teknologi informasi yang merupakan bagian dari berpikir matematika atau matematika dan berpikir komputasional yang sudah dikembangkan oleh para ilmuwan tadi, para insinyur tadi. Jadi ilmuwan menggunakan hasilnya insinyur juga mengembangkan apa yang sudah disampaikan oleh para ilmuwan. Jadi ada ketergantungan, saling interaksi antara bidang sains dan rekayasa dengan menggunakan MBK ini. Selanjutnya di dalam proses implementasi ini, siswa diharapkan untuk dapat menggunakan matematika mewakili variabel fisik. Ya, jadi variabel-variabel fisik seperti misalnya ya tadi laju reaksi kita nyatakan dengan V dan yang lain-lainnya. Ada operasi matematis yang menghubungkan antara laju dengan konsentrasi, perubahan konsentrasi setiap satuan waktu, ada orde dan sebagainya seperti itu. Itu adalah bagaimana variabel-variabel yang tadinya fisik kemudian diubah menjadi sebuah hubungan matematis. Tidak hanya itu, juga variabel-variabel fisik ini juga dilihat dari bagaimana hubungan-hubungan variabel itu dapat dibuat untuk membuat prediksi kuantitatifnya. Aplikasi lain matematika misalnya dalam sains dan teknik yang rekayasa itu misalnya termasuk di dalamnya adalah yang sudah disebutkan tadi. Kita sudah mengenal adanya logika, silogisme, geometri, kemudian dan juga kalkulus ya. Kalkulus mungkin merupakan yang tertinggi, merupakan yang paling susah di antara matematika tersebut. Jadi bagaimana siswa juga bisa menggunakan logika, geometri dan kalkulus supaya kita tidak melepaskan antara IPA dan matematika. Jadi implementasinya seperti itu. Kemudian komputer dan alat-alat digital dapat juga meningkatkan kekuatan matematika ya. Tadi saya sudah sebutkan kalau kita hanya bisa menghitung 3 angka di belakang koma atau hanya 2 angka di belakang koma, komputer lebih dapat menghitung dengan lebih teliti. Ya, oleh karena itu dia bisa meningkatkan kekuatan matematika dengan mengotomatisasi perhitungan, kemudian juga mendekati solusi terutama masalah-masalah yang tidak dapat dihitung. Tadi kalau P itu sebenarnya angkanya berapa sih, 3,14 dan sekian itu dengan menggunakan pendekatan ke komputer bisa dilakukan, tidak hanya dengan menggunakan asumsi dan sebagainya. Kemudian komputer juga dapat menganalisis kumpulan data besar yang tersedia untuk mengidentifikasi pola yang
menjadi sebuah pola yang bermakna. Jadi kalau nanti Anda punya data-data yang sepertinya acak, hanya data scattering gitu di kalau kita Excel-kan gitu, dengan menggunakan komputer kita bisa tahu sebenarnya garis lurusnya seperti apa, atau hubungan antar kedua variabel X dan Y-nya itu seperti apa. Kita dengan menggunakan komputer kita bisa mendapati yang seperti itu. Kemudian juga siswa diharapkan menggunakan alat-alat laboratorium yang terhubung dengan komputer. Kalau di tingkat SMA mungkin tidak terlalu banyak alat-alat laboratorium yang terhubung komputer, tetapi Anda di kuliah bisa melihat bukan beberapa ya, tapi banyak sekali alat-alat laboratorium yang juga terhubung komputer untuk melakukan pengamatan, mengukur, merekam, mengolah data, dan sebagainya yang Anda bisa temui di dalam laboratorium. Di dalam prosesnya, siswa juga diharapkan untuk terlibat dalam pemikiran komputasi ya, yang melibatkan strategi pembelajaran untuk mengatur, mungkin mencari data, membuat urutan langkah yang disebut sebagai algoritma tadi ya, langkah-langkah yang urut, dan mengembangkan simulasi baru dengan sistem yang dirancang. Ya, sekali lagi bahwa matematika dan berpikir komputasional adalah alat yang menjadi kunci ya sebenarnya di dalam memahami sains. Kita tidak bisa memahami sains tanpa matematika. Kita tidak hanya berpikir tentang kualitatif seperti ini, tetapi kita juga berpikir kuantitatif untuk menekankan validitas dari teori-teori kita. Oleh karena itu, diharapkan bahwa di dalam mengimplementasikan praktik yang kelima ini, di kelas pengajaran itu harus mencakup keterampilan matematika yang kritis, kemudian juga menampilkan banyak dari keterampilan tersebut melalui kinerja yang kita harapkan, dan juga meningkatkan semua sains melalui penggunaan pemikiran matematis dan komputasional yang berkualitas. Artinya tidak hanya membiasakan siswa menghitung saja, menekankan rumus saja, kemudian mengikuti algoritmisnya, tidak, tetapi kita mencoba untuk meyakinkan pada siswa bagaimana sih sebenarnya cara untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi proses implementasinya implementasi yang diharapkan adalah yang seperti itu. Oke, untuk semuanya itu ada beberapa proses. Yang pertama adalah kita melihat bagaimana matematikanya dulu ya. Kita mencoba untuk melihat bagaimana hal-hal yang perlu kita tekankan pada siswa kita supaya kita tahu langkah-langkah yang harus kita ambil untuk membelajarkan. Yang pertama adalah kita membiasakan siswa untuk yang pertama kali adalah memahami masalah, dan kita menginginkan siswa tekun di dalam menyelesaikannya. Itu. Kemudian nalar atau reasoningnya yang digunakan itu adalah nalar yang menggunakan generalisasi, ada polanya dan juga kuantitatifnya. Bukan hanya satu kali tembak kemudian kita memberikan kesimpulan, tidak, tetapi kita harus membangun argumen yang layak dan kritis juga terhadap alasan-alasan yang disampaikan oleh orang lain. Argumen yang layak tadi harus didasarkan pada jumlah data yang juga layak, tidak hanya satu kali saja. Kemudian memodelkan dengan menggunakan pemodelan matematika. Kalau sudah seperti itu, kemudian kita menggunakan alat yang tepat secara strategis. Alat-alat yang tepat itu seperti misalnya ya alat-alat bantu yang digunakan untuk matematika. Apakah kita menggunakan penggaris, menggunakan alat-alat yang lain, termasuk juga busur ya, yang busur bukan panah itu, tetapi protektor itu yang digunakan untuk mengukur sudut dan sebagainya. Itu alat-alat yang tepat yang bisa kita gunakan yang secara strategis
untuk bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian kita juga harus membiasakan siswa untuk selanjutnya adalah memperhatikan presisi dari data kita atau ketepatan data kita. Jangan sampai data kita acak kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan, kemudian mencari dan memanfaatkan struktur, kemudian langkah berikutnya adalah mencari dan menyatakan keteraturan dalam penalaran yang berulang. Bagaimana kita membelajarkan keterampilan komputasional? Yang pertama adalah menumbuhkan budaya komputasi yang secara khusus dan inklusif, itu artinya juga diterapkan dalam bidang yang lain, tetap tidak hanya khusus tentang computer science, tapi bagaimana komputasi itu diterapkan pada bidang-bidang yang lain. Ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus membiasakan siswa untuk melihat perspektif orang lain, sudut pandang orang lain saat dia merancang misalnya model tadi ya, kemudian mengembangkan produk-produk komputasinya. Jadi lihat juga pendapat orang lain, perspektif orang lain gitu sebelum dia menerapkan modelnya. Dan kemudian juga dibiasakan untuk melihat apa sih tujuan akhir dari yang akan saya kembangkan itu. Jadi ini nanti fungsinya untuk apa? Ya, kegunaan itu akan lebih ditekankan pada proses pembelajaran ini. Kemudian bagaimana mereka bisa memberikan alasan kalau ada bias, kesalahan-kesalahan gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa saling berinteraksi untuk melihat bagaimana mendesain produk dan juga metode bagaimana mengembangkannya. Tidak hanya sampai pada hubungan tertentu, hubungan antar variabel tertentu, bukan hubungan yang lain, hubungan variabel tertentu kemudian sudah, tapi harus dikembangkan. Kita mencoba untuk membudayakan keterampilan berpikir komputasional. Kemudian kita juga menekankan kolaborasi. Kalau di dalam keterampilan berpikir komputasional ini artinya bagaimana kolaborasi itu diciptakan, dibuat itu berkaitan dengan komputasi. Kemudian yang ketiga adalah mengenal dan mendefinisikan masalah komputasi. Itu yang kita latihkan pada siswa kita, yaitu bagaimana mereka bisa mengidentifikasi kompleksitas dari masalahnya, kemudian apakah diperlukan interdisipliner, bidang-bidang yang lain gitu ya. Jadi kemudian bagaimana masalah ini diselesaikan dengan menggunakan komputasi. Kemudian juga di dalamnya kita juga bisa menguraikan masalah-masalah yang muncul di dalam dunia nyata, hal-hal yang fenomena-fenomena yang nyata, kemudian dikelola sedemikian sehingga menjadi sebuah masalah yang diintegrasikan dan dari prosedur-prosedur yang mereka sudah ciptakan. Kemudian termasuk di dalamnya adalah mengevaluasi apakah layak atau tidak layak suatu masalah itu diselesaikan dengan menggunakan komputasi. Berikutnya adalah mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Jadi dilihat bagaimana keterkaitan satu variabel dengan yang lainnya, satu hal dengan satu hal yang lainnya, sehingga menjadi sebuah fenomena yang lebih kompleks lagi. Kemudian mengevaluasi fungsionalitas dari teknologi dan menggunakan juga dengan desain yang baru. Kemudian mungkin juga bagaimana mereka memodelkan ya, menstimulasi sistem untuk memahami dan mengevaluasi hasil yang potensial. Jadi pemecahan masalah yang potensial untuk kemudian membuat artefak komputasi. Anda bisa melihat lagi diskusi kita di awal-awal tentang apa sih yang dimaksud dengan artefak di dalam
bahasan saya ini. Kemudian berikutnya adalah mengkaji dan memperbaiki artefak komputasi. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan atau berkomunikasi tentang komputasi. Jadi itu adalah proses di dalam pembelajaran, dan itu adalah akhir dari diskusi kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap semangat, tetap belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.